وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Wadrib, yani buatlah lahum untuk mereka masalan, permisalan ashabal qaryah, penduduk satu negeri, idja ahal mursalun, ketika datang kepada penduduk tersebut para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh arsalna ilaihim utsnain, tatkala kami utus kepada mereka dua orang, fakadzabuhuma, kemudian mereka mendustakan kedua rasul tersebut. Fa'ajazna ay faqawaina, kami menguatkan dua orang tadi bitsalits, dengan rasul yang ketiga, utusan ketiga. Faqalu, ketiganya berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah utusan kepada kalian. Faqalu, maka penduduk negeri tersebut menentang ketiga rasul yang datang dengan penentangan. Kata mereka, ma antum illa basyarum mithluna, kalian tidaklah melainkan manusia seperti kami. Wa ma anzala rahmanu min syai', tidaklah ar-Rahman yang Allah menurunkan sedikit pun sesuatu. In antum illa takdzibun, ya tidaklah kalian melainkan ada orang-orang berdusta. Qalu, maka para rasul pun berkata, Rabbuna, Rabb kami ya'lamu, maha tahu, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Wa ma alaina, dan tidak ada kewajiban atas kami, illa al-balaghul mubin, kecuali penyampaian yang jelas. Masalah kalian menerima atau tidak, beriman atau tidak, itu bukanlah kewajiban kami. Ya, kewajiban kami hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan apa yang telah dirisalahkan dengan jelas. Ini sebagian kisah nanti akan kita baca. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wadrib lihaula'il mukadzibin birisalatik, buatlah permisalan untuk orang-orang yang mendustakan kerasulanmu, risalahmu. Ar-radin li da'watik, yang menentang, menolak dakwahmu. Buat bagi mereka masalan, satu perumpamaan, ya'tamiruna bihi, yang dengan mereka bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa yakunu lahum mau'izah, yang dengannya mereka bisa mengambil nasihat. In wuffiqu lil khair, tentunya mereka bisa mengambil ibrah dari kisah yang ada, permisalan yang ada, perumpamaan yang ada, kalau mereka diberi taufik kepada kebaikan. Wa dzalikal mathal, perumpamaan tersebut adalah ashabul qaryah, tentang penduduk satu negeri. Wa ma jara minhum, dan apa yang berlangsung dari mereka, minat takdzib li Rasulillah,
apa yang terjadi di mereka itu mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 orang rasul diutus kepada mereka, mereka mendustakan para rasul tadi. Kemudian wa ma jara alaihim min uqubatihi wa nakalihi, dan apa yang kemudian terjadi dari uqubah, hukuman yang ditimpakan kepada mereka, nakal, bencana yang Allah timpakan kepada mereka dengan sebab mendustakan para rasul. Ini inti dari kisah yang nanti akan kita baca tafsirnya. Kemudian beliau sedikit keluar dari pembahasan masalah kisah, ini terkait dengan masalah ta'yin qaryah. Apa negeri yang dijadikan perumpamaan ini? Dan yang sahih, karena tidak ada nas negeri mana ini, maka kita tidak membahasnya. Itu inti dari pembahasan beliau, nanti akan kita baca. Kata beliau, wa ta'yin tilkal qaryah, penentuan negeri mana ini? Ya, negeri yang dijadikan perumpamaan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, karena banyak ada menyatakan ini negeri fulani, ini negeri sana, ditentukan, tapi tidak ada nas yang sahih. Sehingga kata beliau rahimahullah, kalau seandainya penentuan negeri ini, penyebutan, pemastian ada faidahnya, lau kana fi faidah la ayyanahu Allah, ini saya Allah akan sebutkan langsung, ini negeri misalnya Irak misalnya, itu negeri fulani. Kalau ada faidahnya Allah sebutkan, tapi tidak Allah sebutkan, sehingga fatta'arrudu lidzalik wa ma asbahahu, sehingga mencoba-coba mencari-cari, menentukan ini adalah negeri tertentu, dan semisalnya min babit takalluf, ini termasuk bab takalluf, memaksa-maksakan diri sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat takallum beda ilmin, ini adalah berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Yang jelas kita katakan Allah Subhanahu memerintahkan Rasulnya untuk memberikan perumpamaan dengan satu negeri. Negeri apa? Yang mana? Wallahu a'lam. Nah, supaya mudah dipaham, saya kira sampai sini pembahasan beliau saya baca terkait dengan masalah ta'yin negeri. Intinya yang beliau sebutkan adalah tidak ada nas negeri mana ini, sehingga jangan seorang mencoba untuk mencari-carinya, membahasnya, dan termasuk bab at-takalluf wa takallum bida ilmi. Yang penting adalah kata beliau wasyahid, saya lompat itu, anna hadhihi al-qaryah, negeri ini adalah ja'alahallahu mathalan lil mukhatabin, negeri yang hendak Allah jadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang sedang diajak bicara. Irjahal mursalun, tatkala datang penduduk tersebut para rasul minallahi ta'ala, ya'murunahum bi ibadatillahi wahdah, 3 rasul tadi memerintahkan mereka beribadah kepada Allah saja, wa ikhlasiddin lahu, wa yanhaunahum anisyirki wal ma'asi, melarang mereka berbuatan syirik, dari perbuatan syirik dan maksiat. Id arsalna ilaihim utsnain, tatkala kami utus kepada mereka 2 orang rasul, fakadzabuhuma, ternyata mereka mendustakan keduanya. Fa'azazna bi thalith, ai faqawainahuma bi thalith, kami pun kuatkan lagi 2 orang tadi dengan rasul yang ketiga. Fasaru thalathata rusul, sehingga jumlahnya 3 orang rasul diutus di negeri tersebut. I'tina'an minallah bihi, menunjukkan perhatian Allah kepada penduduk negeri ini, sampai 3 rasul diutus kepada mereka. Wa iqamatan lil hujjah, sebagai bentuk iqamah hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka. Bitawalir rasul ilaihim, dengan datangnya berturut-turut rasul kepada mereka. Faqalu lahum, mereka berkata, inna ilaikum mursalun, kami adalah rasul Allah kepada kalian, yang diutus kepada kalian. Kata Syekh, fajabuhum bil jawabil ladzi ma zala masyhuran inda man radda da'watur rasul, ternyata mereka malah menjawab ajakan rasul dengan jawaban yang masyhur pada orang-orang menentang dakwah para rasul. Faqalu, dengan menyatakan, ma antum illa basyarun misluna, kalau dengan bahasa kita sekarang, hum rijal wa nahnu rijal, kita laki-laki, mereka pun laki-laki. Kalian manusia, kami pun manusia.
kalian adalah manusia seperti biasa, seperti kami, kata mereka. Fasara alladhi faddalakum alaina fama alladhi faddalakum alaina wa hassakum min dunina. Sehingga kalau kalian manusia seperti kami, apa yang menyebabkan kalian lebih utama dari kami? Apa yang menunjukkan kekhususan kalian atas kami? Ya, menentang dakwah Rasul dengan semata-mata keberadaan mereka sebagai manusia. Padahal itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah mengutus Rasul kepada manusia dari kalangan manusia. Faqalatir rusul li umamihim, sehingga para rasul berkata kepada umat mereka, innahnu illa basharun mislukum. Memang benar kami adalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah memberikan karunia kepada hamba yang kehendakinya. Ya, dipilih menjadi rasul, dipilih menjadi nabi, dia berikan anugerah dengan risalah dan nubuwah. Nah, sampai sini mungkin supaya tidak terlalu lama. Di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari hadis ini, dari ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, ya, ayat ini menunjukkan bayan darbil amsal liyu'tawara biha. Penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat itu untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Yang kedua, di antara faedah ayat ini bahwasanya mungkin dan jawaz ta'addud ar-rusul ma'attihad al-mursal ilaih, berbilangnya rasul yang diutus pada satu umat yang sama. Jadi sini sampai 3 orang diutus kepada satu negeri. Iya, ada lebih dari satu rasul diutus kepada satu umat. Di antara faedah ayat ini juga kata beliau rahimahullahu taala menunjukkan anal mu'anidin lirrasul, orang-orang yang menentang rasul, laisa indahum, tidak ada pada mereka hujjah illal mukabarah mahdhah, kecuali semata-mata kesombongan, penentangan. Iya, penentangan mereka, penolakan mereka semata-mata menyatakan kalian adalah manusia seperti kami. Iya, apa yang menyebabkan kalian punya keutamaan? Padahal Allah Subhanahu wa taala yamunnu ala man yasha min ibadihi. Betul, para rasul adalah nabi juga adalah manusia, rasul juga manusia, tetapi mereka adalah orang-orang Allah berikan keutamaan dengan dipilih dengan mengemban an-nubuwah wa risalah. Namallahu a'lam bishawab.